warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita. Berdoa dulu ya. Oke. Jika sudah, siapkan buku paket kalian untuk bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah belajar tentang alat-alat di sekitar kalian. Ada alat yang membahayakan dan ada alat yang aman. Ini sudah cek semua, tidak ada yang salah. Karena kalian pasti sudah paham alat mana sajakah yang berbahaya dan alat mana sajakah yang aman untuk kita gunakan. Tidak ada yang mengisi gunting itu adalah alat yang aman. Tidak ada yang mengisi silet itu adalah alat yang aman. Gunting, silet adalah alat yang berguna untuk kita. Namun untuk anak-anak seperti kalian yang masih di kelas 2, penggunaannya harus ditemani oleh orang-orang dewasa. Orang-orang seperti orang tua, miss, kakak kalian. Nah, jika kalian akan menggunakan alat-alat itu, gunakan dengan sangat hati-hati dengan bantuan orang dewasa di sekitar kalian. Tapi jika kalian ingin menggunakan seperti bantal untuk tidur, sepertinya untuk bantal dan alat-alat yang aman yang lainnya bisa kalian gunakan secara mandiri. Oke, hari ini kita akan membahas lebih lanjut materi tentang keadaan lingkungan sekitar. Dan kita akan mengenal beberapa tentang kartu-kartu ini. Nah, coba kalian lihat ya. Kalian bisa lihat kartu-kartu ini akan kita pelajari hari ini. Ini kartu-kartu yang akan kalian dapatkan jika kalian sudah dewasa nanti, sudah besar nanti. Kalian nanti ini bisa lihat milik papa mama kalian di rumah. Oke? Sebelum menuju materi ini, kalian tolong buka pada halaman 129. Oke. Pada halaman 129, kemarin Miss sudah minta kalian untuk membaca, ya enggak? Tolong ya dibaca halaman 129 gitu. Nah, di halaman 129 itu ada cara bermain peran. Jika kalian membaca pada halaman 129, kalian pasti bisa mengerjakan pada halaman 130. Apakah ada yang sudah mengerjakan? Nomor halaman 130, misalnya di nomor 1. Kalian hanya memberi centang atau silang pada hal-hal yang menimbulkan bahaya di perjalanan, kalian kasih tanda silang. Tapi untuk gambar yang menunjukkan kegiatan menjaga keselamatan di perjalanan, kalian kasih centang. Halaman 129 itu akan kalian gunakan untuk mengerjakan halaman 130. Karena kalian minggu kemarin sudah membaca, pastinya untuk sekarang silahkan mengerjakan pada halaman 130 akan jauh lebih mudah. Oke? Sudah? Miss kasih waktu nanti untuk mengerjakan. Oke. Selanjutnya, nih yang penting, mengenal buku harian pada halaman 131. Mengenal buku harian. Jangan lupa untuk selalu memberi garis bawah pada kata-kata yang penting. Karena dengan kalian memberikan garis bawah, oh ini yang penting. Dan itu secara tidak langsung akan masuk ke otak kalian. Oh yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini. Jadi akan lebih mudah kalian mengingatnya. Kita mulai ya. Dimas bertanya kepada ibu tentang kegunaan KTP dan SIM. Bisa kalian lihat KTP dan SIM milik orang tua kalian di rumah, ya. Ibu menjelaskan, KTP adalah kartu tanda penduduk yang seperti ini dinamakan dengan KTP, kartu tanda penduduk. Tanda penduduk. Kartu 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 tanda
Guna KTP yaitu tanda pengenal diri. Ini punyanya Miss. Jadi ini kartu pengenalnya Miss. Kalian bisa garis bawah ya. Yang guna KTP adalah tanda pengenal diri. KTP berisi identitas seseorang. Misalnya jika Miss tadi seperti ini, Miss balik. Nah, di sini ada fotonya Miss, ya. Miss tutup. Dan di sini juga ada nama serta beberapa informasi milik Miss Yeni di sini. Oke. Nah, KTP juga digunakan untuk pengurus surat penting. Kalian garis bawah di situ. Misalnya Miss ingin mengurus beberapa surat-surat atau nantinya untuk mengurus ijazah Miss Yeni. Miss Yeni menggunakan KTP. Nah, ini. Misalnya kartu keluarga dan paspor. KTP juga digunakan untuk membeli tiket kereta api. Jika nanti kalian sudah dewasa, ketika kalian ingin membeli tiket kereta api, kalian pasti diminta untuk menunjukkan identitas diri. Nah, kalian bisa menggunakan KTP ini sebagai tanda bukti bahwa kalian memiliki identitas diri yang diakui oleh negara. Bisa kalian lihat itu, punya kakak atau punya mamah papa kalian, oh bentuk KTP seperti itu, ada informasi apa saja di situ gitu. Kapan Miss aku bisa dapat KTP ini? Jika kalian warga negara Indonesia yang sudah memiliki umur lebih dari 17 tahun. Jadi besok kalau sudah ulang tahun di umur 17, kalian akan mendaftarkan diri kalian untuk mendapatkan kartu tanda penduduk ini. Dan jika kalian sudah memiliki kartu tanda penduduk, kalian juga bisa menggunakannya untuk keperluan pribadi kalian atau juga untuk mengikuti pemilihan umum atau pemilu. Pemilu itu apa, Miss? Misalnya kalian mau memilih presiden atau memilih pemimpin daerah, kalian sudah boleh dan berhak memilih. Ini ya, ini yang KTP. Sekarang Miss akan bahas kartu yang selanjutnya, yaitu SIM. Ini SIM. Miss tutup. Nah, ini adalah SIM. Bisa kalian lihat juga di gambar ya, pada halaman 131. SIM adalah surat izin mengemudi. Bisa kalian garis bawah di situ ya. Pengendara sepeda motor dan mobil harus memiliki SIM. Jika kalian ingin naik motor atau ingin naik mobil, biar tidak terkena pelanggaran dari polisi, kalian harus dan wajib memiliki SIM. Setiap orang yang mengemudi harus memiliki SIM. Nah, ini adalah surat izin mengemudi. Untuk mengemudi motor atau untuk mengemudikan mobil, kalian membutuhkan surat izinnya. Nah, surat izin mengemudi itu adalah dengan kartu ini, atau yang dinamakan dengan SIM. Jika kalian tidak memiliki ini, kalian pasti akan terkena pelanggaran dari polisi. Oke? Dimas akhirnya tahu kegunaan KTP dan SIM. Penjelasan ibu tersebut ditulis di dalam buku. Tulisan dalam buku disebut buku harian. Kalian bisa kasih kotak di situ. Pada bagian tulisan dalam buku disebut buku harian. Jadi jika kalian merasa sedih, merasa senang, terus baru mendapatkan informasi baru, kalian tulis di buku khusus kalian yang hanya kalian saja yang tahu, seperti buku-buku rahasia yang menceritakan tentang keseharian kalian, itu yang disebut dengan buku harian. Kalian senang nulis, aduh hari ini saya sedang senang. Sedang sedih, aduh teman saya hari ini sedang sedih. Misalnya kalian sedang menceritakan tentang teman kalian. Atau kalian mendapatkan informasi seperti tadi tentang SIM dan KTP, kalian juga tuliskan. Nah, itu namanya buku harian yang berisi tentang keseharian kalian. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan pada halaman 132. Yaitu tentang operasi tertib lalu lintas. Coba di rumah membacanya dengan suara yang nyaring dan jelas.
untuk latihan membaca kalian, membaca dengan keras. Operasi tertib lalu lintas. Hari ini aku pergi ke sekolah diantar oleh ayah memakai sepeda motor. Aku dan ayah tidak lupa memakai helm untuk melindungi kepala saat berkendara. Di tengah perjalanan kami diberhentikan oleh Pak Polisi. Kata ayah, ini dinamakan operasi tertib lalu lintas kendaraan bermotor. Pak Polisi meminta kepada ayah untuk menunjukkan SIM dan STNK. Akan tetapi ayah lupa membawa SIM dan STNK. Lalu ayah diberi surat bukti pelanggaran. Nah, jika SIM ini tidak terbawa, nah pasti nanti polisi akan memberikan surat pelanggaran, atau kalau kalian sering mengenalnya dengan surat tilang. Nah, paham ya sampai sini? Sekarang tugas kalian yaitu ada pada halaman 132. Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dari nomor 1 hingga nomor 4. Bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian atau di buku paket kalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi Miss secara langsung. Jika tidak, berarti Miss anggap kalian sudah paham ya. Nah, jika kalian sudah paham, silahkan kerjakan tugas-tugas kalian. Miss harap materi ini menjadi materi yang bermanfaat untuk kalian. Tidak hanya sebagai materi pelajaran saja, tapi tentang materi kehidupan dalam sehari-hari. Nah, Miss akhiri hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan jika ada kesalahan, Miss minta maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.